Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Budi Perkasa dengan NIM 2102102041005. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang konsep dasar antropologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dapat diartikan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam artian khusus, yaitu mengacu pada segala jenis manusia dalam semua zaman. Mulai manusia yang ada terlebih dahulu sampai zaman sekarang. Juga melalui pendekatan perbandingan dan historis dari kebudayaan di seluruh dunia yang pernah ditinggali manusia. Segi yang menonjol dari ilmu antropologi ini ialah pendekatan secara menyeluruh atau holistik dan khusus atau atomistik. Yang kedua yaitu perkembangan. Adapun fase perkembangan antropologi diawali sejak akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Menurut Bapak Antropologi Indonesia yaitu Bapak Kunchoroningrat, fase perkembangan antropologi dibagi dalam 5 fase. Yang pertama terjadi sebelum tahun 1800. Nah, fase pertama sebelum tahun 1800 yaitu dimulai dengan penjajahan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15, memasuki abad ke-16, para penjajah mencari rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut dijadikan sebagai bahan baku industri di beberapa benua, yaitu benua Afrika, Asia, Oceania, dan Amerika. Dalam perjalanan, para penjajah Eropa ditemani oleh para musyafir, sekretaris atau pegawai pemerintah jajahan, penerjemah, dan para pendeta Nasrani. Dalam perjalanan tersebut dengan cermat, mereka memperhatikan setiap kejadian yang ada di sekitar wilayah persinggahan. Tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan setempat merupakan hal yang mereka utamakan dalam perjalanan tersebut. Persinggahan tersebut menjadi sangat menarik karena tradisi-tradisi di wilayah persinggahan sangat berbeda dengan tradisi di kehidupan bangsa Eropa. Kemudian fase yang kedua terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19 ini, antropologi lebih condong digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat budaya dengan meneliti sejarah penyebaran budaya di dunia. Orang Eropa menganggap kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bangsa yang kuno atau tertinggal. Para kaum cendekiawan Eropa mempelajari dan memahami catatan-catatan etnografi itu dengan cara berpikir evolusi masyarakat. Cara berpikir evolusi masyarakat memiliki arti, masyarakat mengalami tahap perkembangan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, masyarakat akan mencapai tahap pada tingkat yang lebih kompleks. Fase ketiga terjadi pada permulaan abad ke-20. Bahan baku etnografi lebih dipahami lagi demi mengetahui suatu bangsa secara spesifik, mempelajari kelemahan dari bangsa tersebut, kemudian menaklukkannya. Tujuannya hanya untuk mengetahui pengertian masyarakat masa kini yang kompleks dan berfungsi untuk menundukkan bangsa-bangsa lain seperti benua Amerika, Asia, dan juga Afrika yang sudah ada dalam genggaman Eropa Barat. Semuanya ini sesungguhnya demi keuntungan bangsa Eropa saat itu. Dengan demikian dalam fase ini bahwa antropologi mulai menjadi suatu ilmu yang bersifat praktis. Fase ketiga ingin menegaskan bahwa antropologi digunakan sebagai upaya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan penjajahan. Kemudian ada fase keempat terjadi pada tahun 1930-an. Dikutip dari modul Ruang Lingkup Ilmu Antropologi, pada fase keempat tahun 1930-an dapat dikatakan antropologi mengalami masa yang cukup matang sebagai sebuah ilmu. Hal tersebut diperkaya dengan banyaknya bahan penelitian yang bersumber dari catatan suku bangsa terjajah. Catatan itu telah tersebar hampir di seluruh benua selain Eropa. Dalam fase ini antropologi sedang mengalami perubahan dunia yang cukup berarti. Kemudian fase kelima, sesudah tahun 1970-an. Perkembangan antropologi sesudah tahun 1970-an, salah satunya terdapat dalam ilmu antropologi di Uni Soviet. Antropolog atau ahli antropologi Uni Soviet
juga melakukan penelitian. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terkait upaya membangun pengertian di antara penduduk pribumi. Sementara itu, antropologi di Indonesia berkembang sebagai pengkajian masalah sosial, budaya, serta upaya mendeskripsikan sebagai kehidupan dari berbagai suku bangsa. Dilansir dari pengantar antropologi, upaya-upaya tersebut terus dilakukan hingga kini karena masih banyak suku-suku bangsa yang jumlah anggotanya relatif sedikit dan masih banyak suku-suku bangsa yang hidup di beberapa daerah yang terpencil. Menurut Kuncoro Ningrat, ilmu antropologi di Indonesia cenderung belum mempunyai tradisi yang cukup kuat. Untuk itu, antropologi di Indonesia dapat mencontoh antropologi Meksiko maupun Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rofiah dengan NIM 2102102041002. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari antropologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, teori orientasi nilai budaya menurut Klukon. Teori ini dirintis oleh sepasang suami istri antropolog, yaitu Clyde Klukon dan Florence Klukon. Teori ini membahas tentang 5 hal-hal penting dalam kebudayaan manusia, yaitu makna hidup manusia, makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, persepsi manusia tentang manusia, makna dari pekerjaan, karya, amal, perbuatan manusia, dan makna hubungan sesama manusia. Yang kedua, teori evolusi sosiokultural, paralel, konvergen, divergen menurut Sahlin dan Harris. Dalam hal ini, istilah evolusi berasal dari bahasa Latin yang artinya pembukaan golongan. Evolusi di sini tidak sama dengan pengertian evolusi dalam biologis, karena tidak ada tujuan akhir bagi evolusi sosiokultural, serta tidak ada perkembangan ke arah keadaan akhir. Selanjutnya, evolusi paralel merupakan evolusi yang terjadi dalam 2 atau lebih sosial budaya yang berkembang dengan cara dan tingkatan yang pada dasarnya sama. Evolusi konvergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula perkembangannya berbeda, akhirnya mengikuti pola yang sesuai kemajuan. Selanjutnya, evolusi divergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula mengikuti perkembangan yang serupa, pada akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang jauh berbeda. Yang keempat, teori evolusi kebudayaan menurut Lewis H. Morgan. Menurut teori ini ada 8 tentang evolusi kebudayaan. Yang pertama, zaman liar tua merupakan zaman sejak adanya manusia sampai menemukan api, kemudian menemukan kepandaian meramu dan mencari akar-akar tumbuhan liar. Yang kedua, zaman liar madya merupakan zaman di mana manusia menemukan senjata busur panah. Pada zaman ini pula manusia mengubah mata pencariannya dari meramu menjadi pencari ikan di sungai, yaitu sebagai pemburu. Yang ketiga, zaman liar muda merupakan zaman di mana mulai mendapatkan barang-barang tembikar, namun kehidupannya masih tetap berburu. Yang keempat, zaman barbar tua merupakan zaman di mana mahir dalam proses pembuatan tembikar dan mulai muncul beternak serta bercocok tanam. Yang kelima, zaman barbar madya merupakan zaman di mana manusia mulai membuat benda-benda dari logam. Yang keenam, zaman barbar muda merupakan zaman di mana manusia mahir menggunakan logam dan mulai mengenal tulisan. Yang ketujuh, zaman peradaban purba. Pada zaman ini mulai menghasilkan beberapa peradaban klasik, zaman batu dan logam. Yang kedelapan, zaman peradaban masa kini, yaitu yang terjadi sampai sekarang. Yang kelima, teori animisme dan magic menurut Taylor dan Fries. Animisme merupakan suatu kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup di balik semua benda. Dalam teori ini dijelaskan bahwa ada perbedaan antara agama dan magic, di mana agama merupakan cara mengambil hati untuk menenangkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, sedangkan magic dilihat sebagai usaha untuk memanipulasi suatu hal tertentu. Pendekatan antropologi. Pendekatan dalam hal ini berfungsi untuk mengetahui peristiwa yang dialami manusia dan mengkaji suatu hal dengan lebih intensif. Pendekatan antropologi bukan hanya digunakan dalam penelitian sosial,
namun juga dapat digunakan dalam memberi kesimpulan umum. Menurut Kaplan dan Meiners, dalam antropologi pun dikenal pendekatan relativistik dan komparatif. Pendekatan relativistik memandang bahwa setiap kebudayaan merupakan konfigurasi unik yang memiliki ciri khas, gaya, serta kemampuan tersendiri. Sedangkan pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang mencabut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup dan dibandingkan dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dalam aspek suatu kebudayaan, di mana titik temu kedua pendekatan tersebut terletak pada tidak diizinkannya pemaksaan, terutama yang berkaitan dengan minat, ideologi, dan tekanan yang menimbulkan keragaman pendekatan metodologis tersebut. Sebab komparatif dan relativistik sama-sama mengetahui bahwa tidak ada dua budaya pun yang sama persis. Selanjutnya, pendekatan holistik yang memandang kebudayaan secara utuh, di mana kebudayaan sebagai suatu yang di dalamnya tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah. Selanjutnya, pendekatan histori yang berfokus pada asal-usul unsur kebudayaan. Ahli antropologi hanya tertarik pada asal unsur kebudayaan, namun kemudian tertarik mengenai unsur kebudayaan yang khusus dan unik. Dalam antropologi akan difokuskan pada pendekatan komparatif secara rinci karena merupakan ciri khas dalam penelitian antropologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najila Septicahyani dengan NIM 21021020402 akan menjelaskan tentang jenis-jenis antropologi dan juga tujuan manfaat dari mempelajari antropologi. Yang pertama yaitu jenis-jenis antropologi. Jenis-jenis antropologi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama, antropologi fisik. Menurut William Haviland, antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Antropologi fisik membahas manusia berdasarkan evolusinya serta menyelidiki manusia dari variasi biologis dalam berbagai jenis atau spesies. Analisis antropologi fisik diperoleh dari fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Antropologi fisik bertujuan untuk mengetahui perkembangan nenek moyang manusia hingga menjadi makhluk seperti sekarang ini. Antropologi fisik terbagi menjadi dua bagian, yaitu paleontologi dan sumatologi. Paleontologi mempelajari asal-usul serta perkembangan manusia secara biologis menggunakan objek penelitian yang berupa fosil-fosil manusia. Sumatologi mempelajari tentang keberagaman ras manusia dengan cara mengamati anggota fisik manusia secara keseluruhan seperti badan, warna rambut, warna kulit, dan juga memperhatikan bentuk, umur, ukuran tempat tinggal, serta keturunannya. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, prehistori. Prehistori mempelajari tentang sejarah perkembangan dan penyebaran terjadinya kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, etnolinguistik. Etnolinguistik mempelajari tentang sejarah perkembangan dan penyebaran keberagaman bahasa yang digunakan oleh manusia. Yang ketiga, etnologi. Etnologi mempelajari tentang asas kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari suku bangsa di seluruh dunia. Yang keempat, antropologi psikologi. Antropologi psikologi mengkaji mengenai hubungan antara individu dalam bermasyarakat dengan nilai kebiasaan sosial dari sistem kebudayaan yang ada. Yang terakhir, antropologi spesialis. Antropologi spesialis berkembang karena adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Macam-macam antropologi spesialis adalah yang pertama, antropologi industri. Antropologi industri ilmu tentang manusia yang dipusatkan pada aktivitas mereka dalam anggota sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua, antropologi perkotaan. Antropologi perkotaan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia memfokuskan pada kehidupan di perkotaan. Yang ketiga, antropologi perdesaan. Antropologi perdesaan ilmu tentang kehidupan manusia yang memfokuskan perhatiannya terhadap permasalahan yang timbul dalam kehidupan komunitas perdesaan. Yang keempat, antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah suatu kajian dalam antropologi sosial yang memusatkan pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Yang kelima, antropologi kependudukan. Antropologi kependudukan membahas tentang pilihan, kendala, dan keterkaitan dinamika, populasi, dan budaya melalui determinan terdekat. Misal struktur keluarga, kematian bayi, penyusuan, dan perawatan anak, usia, serta pembagian kerja seksual.
Yang keenam, antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan mempelajari tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Dan yang terakhir, antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah suatu kajian antropologi yang mencoba mengungkapkan proses-proses transmisi budaya atau pewarisan pengetahuan melalui proses enkulturasi dan sosialisasi. Setelah itu ada juga tujuan dan manfaat antropologi. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuan dari mempelajari antropologi. Tujuan mempelajari antropologi adalah yaitu yang pertama, ilmu antropologi bertujuan untuk menjelaskan secara detail objek-objek yang digunakan seperti tentang cara kehidupan manusia dan berbagai sudut yang berada di belahan bumi dari setiap periodenya serta karakteristik manusia tersebut. Yang kedua, ilmu antropologi bertujuan untuk memahami objeknya, yaitu manusia secara keseluruhannya. Ilmu antropologi bertujuan untuk mengetahui tata cara, perilaku, serta pergaulan manusia pada kehidupan bermasyarakat, dan juga mengetahui berbagai masalah yang sering timbul dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu manfaat ilmu antropologi. Manfaat dari ilmu antropologi yang pertama, untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan, maupun pola perilaku manusia pada setiap masyarakat atau suku-suku bangsa setiap daerah. Yang kedua, memperluas wawasan terhadap pergaulan manusia di seluruh dunia yang mempunyai ciri khas sendiri dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi. Yang ketiga, dapat menjadikan seorang lebih kritis, tanggap, dan rasional saat menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang terakhir, dapat menjadikan manusia saling memahami satu sama lain, baik dari segi individu maupun dalam kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Afika Sulfiasana dengan NIM 210210204 Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Ilmu antropologi juga memiliki keterkaitan dengan ilmu anatomi, khususnya cabang antropologi yaitu antropologi fisik yang mengkaji tentang fisik manusia serta meneliti ciri-ciri dari berbagai macam ras yang ada di dunia. Sehingga peran ilmu anatomi sangatlah membantu karena kajian ilmu anatomi yang secara detail mengkaji tentang fisik manusia, yaitu mempelajari ciri-ciri dari kerangka manusia, bagian tubuh manusia, hingga bagian tengkorak manusia, yang memiliki tujuan untuk mendapati tentang asal mula dan penyebaran manusia hingga hubungan-hubungan dari berbagai ras yang ada di dunia. Yang kedua, hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan. Menurut Kejaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menjelaskan bahwa ilmu kesehatan membahas data konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan, tentang sakit, terhadap dukun, terhadap obat-obatan tradisional, terhadap kebiasaan dan pantangan dan sebagainya. Dari berbagai bahasan ilmu kesehatan, maka ilmu antropologi itu dapat membantu dengan memberi pengarahan kepada para dokter maupun petugas medis yang bekerja maupun tinggal di berbagai daerah yang memiliki keragaman budaya, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan budaya yang ada. Yang ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu linguistik. Ilmu linguistik atau yang sering dikatakan sebagai ilmu bahasa memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep-konsep dan metode-metode dalam mengetahui segala bentuk bahasa di berbagai daerah. Dengan tujuan tersebut dapat membantu subilmu antropologi yaitu etnolinguistik untuk mengembangkan teori-teori tentang berbagai asas bahasa serta menyupport bahan-bahan, metode, dan teori-teori yang dikembangkan oleh etnolinguistik. Selain itu, antropologi juga membutuhkan ilmu linguistik khususnya dalam berbagai penelitian masyarakat, sehingga dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan mempermudah penelitian tersebut.